Pernahkah Anda merasa sesak saat melihat notifikasi WhatsApp bukan karena rindu, tapi karena takut itu adalah pesan dari debt collector atau tagihan pay later yang sudah jatuh tempo? Anda tidak sendirian. Di tahun 2026 ini, hidup terasa lebih cepat, barang-barang terasa lebih mahal, dan kemudahan untuk berhutang ada di ujung jari kita. Kita terjebak dalam budaya beli sekarang, bayar nanti. Tanpa sadar, kita sudah menggadaikan masa depan kita hanya untuk gaya hidup hari ini yang sebenarnya tidak sanggup kita beli. Banyak orang bilang, gampang, tinggal kerja lebih keras. Tapi kita tahu, realitanya tidak sesederhana itu. Hutang bukan cuma soal angka, hutang adalah beban mental yang merampas kebahagiaan Anda. Hari ini, saya tidak akan memberi Anda mimpi muluk. Saya akan memberikan peta jalan yang realistis, yang jujur untuk Anda bisa bernapas lega dan berkata, tahun ini saya bebas. Kita akan bedah caranya dari hulu ke hilir. Kenapa di tahun 2026 hutang justru makin menggila? Karena hutang sekarang menyamar. Ia tidak lagi terlihat seperti rentenir yang galak. Ia muncul dalam bentuk promo diskon, cicilan 0%, dan kemudahan check out di marketplace. Kita tidak merasa berhutang, kita merasa sedang berhemat dengan mencicil. Contoh kasus nyata, bayangkan Andi. Andi ingin terlihat keren di kantor baru. Ia membeli ponsel lipat terbaru seharga 20 juta dengan cicilan pay later. Per bulannya cuma 1,8 juta. Lalu ia merasa butuh kopi kekinian tiap hari, cicil lagi. Sampai akhirnya 70% gajinya habis hanya untuk membayar masa lalunya. Andi bekerja bukan untuk dirinya, tapi untuk memperkaya perusahaan pembiayaan. Inilah yang kita sebut perbudakan modern. Langkah pertama yang paling menyakitkan tapi paling penting adalah berhenti berbohong. Buka catatan, ambil kertas atau buka Excel. Tuliskan semua hutang Anda. Jangan ada yang dilewatkan. Pinjol A, pay later B, hutang teman, cicilan motor. Tulis nominalnya, bunganya, dan jatuh temponya. Kebanyakan orang gagal bebas hutang karena mereka takut melihat angka aslinya. Mereka memilih menutup mata sampai bom itu meledak. Dengan menuliskan semuanya, Anda sedang mengambil alih kendali. Anda sedang melihat musuh Anda tepat di matanya. Setelah tahu jumlahnya, gunakan salah satu dari dua metode yang sudah terbukti secara psikologi dan finansial. 1. Metode bola salju atau snowball. Bayar hutang yang nominalnya paling kecil dulu. Abaikan bunganya sementara. Kenapa? Karena saat satu hutang lunas, otak Anda akan mendapat suntikan dopamin. Anda merasa menang. Kemenangan kecil ini akan memberi Anda energi untuk melunasi hutang berikutnya yang lebih besar. 2. Metode longsor atau avalanche. Bayar hutang dengan bunga paling tinggi dulu. Secara matematika ini paling hemat. Cocok untuk Anda yang sangat logis dan disiplin. Contoh kasus, jika Anda punya hutang teman 1 juta tanpa bunga dan pinjol 2 juta, bunga 30%, secara logika, sikat pinjol dulu. Tapi jika hutang teman itu merusak silaturahmi, lunasi itu dulu untuk ketenangan batin Anda. Finansial adalah 20% ilmu matematika dan 80% perilaku. Anda tidak bisa keluar dari lubang jika Anda masih terus menggali. Di tahun 2026, solusinya harus radikal. Hapus aplikasi marketplace dan pay later dari ponsel Anda sekarang juga. Jika Anda tidak melihatnya, Anda tidak akan menginginkannya. Gunakan teknik puasa jajan selama 3 bulan. Makan di rumah, bawa bekal dan tunda semua keinginan tersier. Ingat, ini tidak selamanya. Ini hanya sementara sampai Anda merdeka. Seringkali masalah kita bukan kurang penghasilan, tapi kurang sadar kemana uang receh kita mengalir. Kopi 40.000 sehari itu terlihat kecil, tapi setahun itu 14 juta rupiah. Itu bisa melunasi satu cicilan motor Anda. Bebas hutang bukan berarti Anda menjadi kaya raya seketika. Bebas hutang berarti Anda mendapatkan kembali harga diri Anda. Anda bisa tidur nyenyak tanpa takut dering telepon. Anda bisa menatap masa depan dengan kepala tegak. Mungkin butuh 6 bulan, mungkin 2 tahun. Tidak masalah. Yang penting adalah arahnya, bukan kecepatannya. Mulailah hari ini dari langkah paling kecil yang bisa Anda lakukan.